lagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bapak-bapak, teman-teman yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya dalam ibadah terakhir untuk ibadah Pelprim di tahun ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Setahun sudah kita lewati dan tinggal beberapa waktu lagi kita akan melewati tahun ini. Oleh anugerah Tuhan, kalau kita masih ada sebagaimana ada, itu pertolongan Tuhan yang sudah menjadi bagian kita, dan berharap berdoa hari-hari ke depan nama Tuhan tetap dimuliakan oleh kehidupan kita. Mari kita dapati pembacaan kita dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Sama-sama kita baca ayat ini. Sekali lagi 2 Tesalonika 3 ayat 13. Sudah dapat? Katakan amin. Mari sama-sama kita membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Baik, saya bacakan sekali lagi. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Bapak-bapak dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagian ini adalah sebuah nasihat yang salah satu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Tesalonika. Dari sekian banyak nasihat yang disampaikan, kalau saudara baca pasal Tesalonika 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, maka begitu banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dengan tujuan dan harapan agar supaya jemaat di Tesalonika itu tidak berhenti melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan salah satunya adalah jangan jemu-jemu atau jangan bosan-bosan, atau harus secara terus-menerus melakukan kebaikan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenapa Rasul Paulus menasihatkan agar supaya jangan berhenti atau jangan jemu-jemu atau harus terus lakukan kebaikan? Karena ternyata kebaikan-kebaikan yang sering kita lakukan itu malah terkadang tidak dihargai. Kebaikan kita itu malah diabaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu malah dimanfaatkan. Maka ada sebuah kata-kata bijak begini: kelemahan orang baik adalah kebaikannya sendiri. Sekali lagi, kelemahan orang baik adalah kebaikannya sendiri. Kenapa dibilang kelemahan? Karena walaupun dimanfaatkan, walaupun tidak dihargai, tetapi dia melakukannya, sehingga terkadang orang baik itu dimanfaatkan. Kalau saudara lihat musim-musim tertentu, orang berbuat baik dan membagi-bagikan makanan di jalanan. Ketika orang berbuat baik, orang lain pun ikut memanfaatkannya. Pada satu kali ketika, misalnya saya di Makassar waktu itu, pimpinan saya tidak ada di tempat suami istri, maka kami tinggal pengerja-pengerja. Datanglah seseorang untuk meminta sesuatu. Akhirnya kami kompak memberi beras, memberi telur, dan juga uang. Tahu enggak, ketika beberapa lama orang ini pergi, mulai banyak orang datang satu-satu. Sebentar lagi satu, sebentar lagi satu.
begini terus hancur kita. Uang saku, uang makannya kita berhenti. Tapi ternyata akhirnya baru yang kedua datang, kita langsung tutup pintu. Karena sudah ketahuan kalau kita melakukan kebaikan, orang sengaja memanfaatkannya. Orang sengaja memanfaatkan kebaikan kita untuk kepentingan mereka. Itu sering kali terjadi. Dan pada akhirnya kita bosan untuk melakukan kebaikan. Kita jemu melakukan kebaikan. Kita malas melakukan kebaikan karena dimanfaatkan. Bahkan terkadang ketika kita sudah melakukan kebaikan malah tidak dihargai. Saya pernah bikin sebuah kuis seperti itu. Ada sebuah kertas. Saya tanya kepada, kalau tidak salah di pemuda, saya tanya ke pemuda, apa ini? Sehelai kertas. Dan selanjutnya saya ambil pulpen dan saya titik di tengah kertas itu. Apa ini dia? Langsung ada yang bilang, sebuah titik. Seharusnya mereka menjawab, sebuah kertas dan di dalam kertas itu ada sebuah titik. Tapi kenapa orang langsung melihat titiknya? Padahal titik itu kecil. Seringkali seperti itu. Kita melakukan 1000 kebaikan dan satu kelemahan kita, satu titik yang kita lakukan salah, maka semua dihapus. Yang dilihat kekuranganmu, yang dilihat kelemahanmu, yang dilihat ketidakbaikanmu, yang dilihat hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Sementara sudah 1000 kebaikan yang kita lakukan. Dan akhirnya jemaat Tesalonika malas. Berhenti sudah kita melakukan kebaikan. Untuk apa? Tapi ternyata Rasul Paulus datang dan menegaskan kembali. Ayo, jangan jemu berbuat baik. Atau jangan berhenti berbuat baik. Atau jangan bosan-bosan berbuat baik. Walaupun tidak dihargai. Walaupun dimanfaatkan untuk kepentingan. Maka ketika saya belajar ini, saya dapat kenapa kita harus terus berbuat baik. Bapak-bapak dan teman-teman, mari kita terus berbuat baik. Paling kurang ada 2 yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama, kenapa kita harus terus berbuat baik atau harus tidak jemu berbuat baik. Mari kita buka Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ini yang pertama. Kenapa kita harus terus berbuat baik? Kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Kita tidak bosan-bosan berbuat baik. Yang Galatia 6 ayat 7 sampai 10, Alkitab berkata seperti ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang pertama, kenapa kita harus terus berbuat baik? Karena kita pasti menuai kebaikan. Amin. Sekali lagi, karena ketika kita menabur kebaikan, maka pasti kita menuai kebaikan. Tahun ini begitu banyak pelayanan yang dipercayakan kepada saya, dan banyak loncatan-loncatan baru yang dipercayakan. Pada suatu kali ketika ada seorang teman bertanya, sekarang kok pelayanan ke Merusi,
kau pelayanan mahasiswa, kau pelayanan kemana-mana. Banyak uang, berapa PK-nya? Nah tanya PK. Saya jelaskan seperti ini. Mulai dari salah satu organisasi mahasiswa. Satu kali ketika ini saya sampaikan sesuatu yang baik ini, bukan menyombongkan diri, bukan apa-apa. Satu kali ketika saya buka pas mau kolekte, uang saya yang ada 100.000. Dengan suka hati saya kasih kolekte 100.000. Waktu saya pulang, mereka bawakan saya amplop. Saya bilang, cukup jual? Cukup. Akhirnya saya pulang. Sampai di kamar saya buka 50.000. Rugi atau tidak? Ya. Oke, lebih singkat lagi. Minggu lalu saya pelayanan ke suatu tempat sama teman saya, saudara saya, orang tua saya, semua. Nggak usah sebut tempatnya, mungkin bapak tahu. 2 kali pelayanan. Dari yang satu ke tempat yang satu. Setelah pulang, kasih kolektif juga. Pulang, saya buka amplop saya, itu 300.000. Operasional saya pergi. Pulang, kolektifnya dia angkat rugi. Pada satu kali ketika saya pelayanan keluar kota sama beberapa teman-teman. Bawa mobil, mesti lewat ferry. Dan sampai di tempat itu, saya hitung-hitung kurang lebih 2 juta sedikit, 2.300.000 habis. Ketika saya dikasih kolektenya, itu 382, 83. Sebelum dia kasih, saya sudah kasih amplop memang di depan teman-teman, saya kasih. Amplop itu saya isi 500. Rugi atau betul? Dia kasih saya 380. Rugi. Tapi tahu nggak? Saya tuai. Jujur saya tuai. Kurang lebih 1 tahun di dos sepatu saya buka ujungnya, atasnya itu saya jadikan celengan. Saya taruh, setiap kali saya dapat berkat, orang kasih di amplop saya isi, orang kasih 50 saya isi, orang kasih 100 saya isi. Bahkan istri saya bilang, kau beli ganti HP sudah. Tahan. Kadang saya keluar untuk makan di luar, enggak, saya pulang di rumah, tahan. Saya coba menabung, saya coba tabur, menabung. Dari berkat-berkat selain untuk menabur, saya juga menabung. Waktu anak saya ulang tahun barusan, saya suruh bilang gini, nah kau buka itu. Kalau cukup kita beli motor untuk kau kuliah. Setelah itu dia sudah buka dan saya pergi. Ketika saya pulang, saya bilang ke suami itu, dia bilang, saya pusing itu. Kenapa? Banyak sekali uang. Atasnya saja sudah 10 juta. Amplop ini saya belum buka. Bapak-bapak tahu ketika saya buka kurang 100.000, 27.900. 27.900.000. Saya pikir, wow, apa yang engkau tabung itu yang engkau tuai, amin. Halo, amin. Ini kisah nyata saya. Saya secara kadang dianggap lebih, tapi ada sukacita tersendiri ketika kita melayani. Itu yang penting. Jadi bukan mencari keuntungan, tetapi menabur dengan sukacita. Ketika Anda menabur dengan sukacita, maka pasti Anda tuai. Dan akhirnya, kalau saudara lihat ada motor baru di situ, itu karena
uang tabungan, yang dimana saya menganggap itu sebuah tuayan untuk saya karena saya sudah menabung. Malah leginya disuruhkan beli HP saja. Saya bilang HP masih bisa pakai. Kebetulan saya mengajar ke sekolah tetap selama 3 hari. Saya mesti pakai laptop. Laptop saya yang pertama sudah mulai error. Akhirnya saya beli notebook saya. Pakai untuk pelayanan. Saya pakai ngajar di sekolah tetap selama 3 hari. Tidak dikasih apa-apa juga. Tapi kenapa? Saya suka cita melakukannya. Kenapa? Karena saya coba menabur kebaikan. Karena pastinya ketika engkau menabur kebaikan, maka engkau akan tuai kebaikan. Maka jangan berhenti melakukan kebaikan. Karena Alkitab bilang di bagian akhirnya, jika tidak menjadi lemah, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Bila sudah datang waktunya, Anda dan saya, kita akan menuai. Maka terus tabur kebaikan. Karena ketika engkau terus menabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Allah tidak membiarkan dirinya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai. Ketika engkau tabur dalam daging, maka engkau tuai daging. Tapi ketika engkau menabur dalam roh, maka engkau juga menuai dalam roh. Anak-anak muda, orang-orang tua, kita selama masih hidup terus melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita beri, kebaikan yang kita tabur, kebaikan yang kita lakukan, kita juga akan menuai kebaikan. Amin. Kita juga akan menuai kebaikan. Yang kedua, saya tidak banyak-banyak malam hari ini. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada satu ayat lagi dalam Titus pasal 1 ayat 16. Titus pasal 1 ayat 16. Alkitab bilang begini, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Yang kedua, yang pertama tadi, apa yang kau tahu itu yang ketuai. Yang kedua, berbuat baik menentukan siapa Anda. Apakah kita kepunyaan Tuhan atau bukan? Apakah kita mengenal Tuhan atau bukan? Karena dia bilang begini, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau Anda dan saya orangnya Tuhan, punyanya Tuhan, maka buktikan dong. Kalau kau hamba Tuhan, buktikan dong hamba Tuhan. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, buktikan dong kita anak Tuhan. Barusan di sekolah, sebuah pertanyaan kepada saya bahwa bagaimana itu predestinasi? Predestinasi itu dalam bahasa Inggrisnya predestinate, yang artinya ketetapan Tuhan. Karena ada pengajaran yang salah tentang predestinasi adalah sekali selamat tetap selamat. Bagaimana dengan ayat kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan? Saya memahaminya
Kalau orang itu diselamatkan oleh Tuhan, maka perbuatannya mengikuti dia. Karena di sini dibilang dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk berbuat baik. Maka yang saya pahami, orang yang diselamatkan adalah orang yang pasti melakukan terus kebaikan. Dari hari ke hari akan terus mengalir kebaikan. Dari hari ke hari besok dia melakukan kebaikan. Maka saya senang dengan beberapa perkataan orang. Hari ini mari kita koreksi diri supaya kita rubah hidup kita. Tidak usah pusing dengan orang lain. Seringkali kita hanya pusing dengan orang lain. Orang punya titik kelemahan kita ceritakan. Orang baru begini kita sudah gosip sana sini. Kita sudah cerita ke sana, kita cerita ke sini. Padahal diri kita biarkan hidup dalam dosa. Kita tidak merubah hidup kita. Kita sibuk dengan iri dengan orang lain. Woi, pelayanannya begini-begini. Oh, kenapa dia begini-begini? Kenapa dia begini? Kita tidak sibuk dengan merubah karakter hidup kita. Maka saya bilang, kata kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu bukan berarti kau kerja supaya kau selamat. Tapi keselamatan itu sudah dianugerahkan kepada. Maka yang dibilang kerjakanlah itu, tunjukkan bahwa kau itu orang Kristen. Tunjukkan bahwa kau itu orang yang diselamatkan. Jangan sampai kau bilang kau diselamatkan, tapi perbuatanmu tidak sesuai. Ya, jangan sampai kau bilang kau hamba Tuhan, tapi perbuatanmu tidak benar. Wah, seperti itu kan? Ya. Karena setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, setiap orang kepunyaan Tuhan itu diperlengkapi dengan perbuatan baik. Lakukan kebaikan karena dirimu memang sudah diperlengkapi untuk melakukan kebaikan. Karena itu jangan berhenti. Satu, tidak dihargai, ngomel sana sini, cerita sana sini. Dua, tidak dihargai, cerita sana sini. Tidak sama dengan orang dunia. Tapi pertama, satu, kau tidak dihargai, tidak dianggap. Siap, aku akan terus melakukan kebaikan. Besok tidak dihargai, tetap aku mau melakukan kebaikan. Lusa tidak dihargai, tetap aku melakukan kebaikan. Karena apa? Karena Anda dan saya kepunyaan Tuhan, dan kita diperlengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau orang melakukan kejahatan, maka pastinya dia bukan dari Tuhan. Amin. Betul? Kalau dia melakukan kejahatan, sudah ada dalam gereja tapi melakukan kejahatan, besok lakukan kejahatan lagi, lusa kejahatan lagi, terus kejahatan terus iri, terus dengki, terus membenci, terus ngomong sana sini. Hati-hati, jangan sampai Anda bukan milik Tuhan, tapi Anda milik iblis. Yang bisa jadi hanya membuat kita jadi tameng dalam gereja saja. Jangan sampai kita adalah lalang di tengah-tengah gandum. Jangan sampai kita adalah kambing di antara domba. Sehingga ketika Tuhan datang dia bisa, maka Anda dan saya kambing, sementara domba ada di sebelah kanan, kambing ada di sebelah kiri. Sementara kita masa tua yang tiba, gandum yang dibawa ke dalam lumbung, sedangkan lalang yang tadinya ada di antara gandum pun dibakar. Tunjukkan bahwa anak dan saya anak Tuhan. Amin. Dengan melakukan kebaikan. Karena orang yang melakukan kebaikan adalah kepunyaan Tuhan. Orang yang bilang dia milik Tuhan sudah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Lakukan kebaikan sampai garis akhir hidup. Tidak usah pandang kiri, tidak usah pandang kanan. Lihat Tuhan yang sampai mati di kayu salib pun tetap melakukan kebaikan. Masih bisa mengampuni di atas kayu salib. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Lakukan terus sampai garis akhir hidup. Selama masih ada kesempatan. Jika hari-hari kemarin, tahun-tahun kemarin, kita masih melakukan hal-hal yang tidak berbau kebaikan, berubah hari ini, koreksi diri hari ini, dan lakukan kebaikan ke depan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala.